Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilik Mustaniro akan mempresentasikan hasil laporan KKN saya yang berjudul Hubungan Inovasi Pembelajaran dengan Keberhasilan Belajar Pendidikan Agama Islam SD As-Sidikiyah Tanggulangin Sidoarjo pada masa pandemi COVID-19. Kali ini saya mengambil jenis KKN riset. Pembahasan yang pertama yaitu tentang inovasi pembelajaran pada SD As-Sidikiyah Tanggulangin Sidoarjo. Berdasarkan kuesioner terbuka yang telah dikirim kepada seluruh siswa SD As-Sidikiyah Tanggulangin Sidoarjo melalui platform digital Google Form, diperoleh data yang pertama yaitu siswa melakukan proses pembelajaran pendidikan agama Islam melalui aplikasi WhatsApp, baik dengan voice note, gambar, ataupun video. Pada angket yang pertama ini diperoleh data bahwa 100% atau seluruh siswa setuju selama masa pandemi COVID-19 SD As-Sidikiyah menerapkan pembelajaran inovatif, yaitu melakukan pembelajaran dengan sistem online atau daring melalui fasilitas penunjang aplikasi WhatsApp. Penggunaan aplikasi WhatsApp ini dianggap lebih mudah untuk digunakan karena hampir seluruh siswa telah menggunakannya jauh sebelum masa pandemi COVID-19. Yang kedua, penggunaan paket data atau kuota tidak terlalu boros, jadi lebih menghemat keuangan di masa pandemi ini. Adapun kekurangan penggunaan platform atau aplikasi yang digunakan hanya WhatsApp itu adalah siswa kurang menjelajahi beberapa aplikasi untuk proses pembelajaran daring, sehingga wawasan siswa menjadi sempit. Selanjutnya pada angket kedua yang menyatakan tentang siswa mendapatkan penjelasan materi melalui rekaman yang dikirim oleh guru pendidikan agama Islam, baik itu berupa voice note ataupun video. Pada angket yang kedua ini diperoleh data bahwa 100% atau seluruh siswa menyetujui bahwa pada masa pandemi COVID-19, penyampaian materi pendidikan agama Islam dilakukan dengan memberikan rekaman pada para siswa SD As-Sidikiyah. Adapun jenis rekaman yang digunakan yaitu voice note dan video. Pada angket ketiga yang menyatakan bahwa siswa mengirim rekaman video saat proses mengerjakan ujian akhir semester. Pada angket yang ketiga ini diperoleh data bahwa tidak menyeluruh siswa menyatakan setuju mengirim rekaman video saat proses mengerjakan ujian akhir semester. 32 siswa menyatakan setuju bahwa mereka mengirim video saat proses mengerjakan ujian akhir semester secara penuh mulai awal hingga akhir pelaksanaan ujian akhir semester. Sebanyak 19 siswa atau 36% menyatakan kurang setuju karena siswa tidak mengirim video saat proses mengerjakan ujian akhir semester. Hal ini dikarenakan siswa lupa karena saking asiknya, karena terlalu asik mengerjakan sehingga lupa untuk merekam proses mengerjakan ujian akhir semester. Akan tetapi 19 siswa ini tidak mengirim video, hanya beberapa kali saja, tidak sepenuhnya dari awal hingga akhir. Sedangkan 2 siswa atau sebanyak 4% tidak mengirim video saat proses mengerjakan ujian akhir semester mulai awal hingga akhir pelaksanaan ujian akhir semester. Hal ini dikarenakan siswa tidak ingin gurunya tahu selama dia mengerjakan ujian akhir semester yang dilaksanakan di rumah. SD As-Sidikiyah menerapkan pembelajaran inovatif yang seperti ini dikarenakan untuk melatih kejujuran siswa dimanapun siswa berada. Sedangkan hal tersebut tetap memiliki kekurangan yang harus dipertimbangkan lagi, yaitu karena merekam banyaknya video akhirnya menyita ruang penyimpanan memori siswa. Adapun pelaksanaan ujian akhir semester pada SD As-Sidikiyah yaitu siswa mengambil soal ke sekolah sesuai jadwal ujian. Kemudian siswa pulang dan mengerjakannya di rumah. Pada saat proses mengerjakan, siswa harus merekam
merekam dan kemudian hasil rekamannya dikirimkan ke guru PAI sebagai bukti selama proses mengerjakan ujian akhir semester siswa tersebut telah jujur. Setelah itu lembar jawaban ujian akhir semester dikumpulkan ke sekolah kembali sesuai dengan jadwal ujian akhir semester yang telah ditetapkan. Hal ini tetap mematuhi dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tetap menggunakan masker pada saat ke sekolah. Pada angket berikutnya, yaitu yang keempat, menyatakan siswa mendapatkan tugas PAI dengan model mind mapping. Pada angket ini diperoleh data bahwa 45 siswa atau 85% siswa setuju bahwa ia mendapatkan tugas materi pendidikan agama Islam dengan model mind mapping. Sedangkan 8 siswa atau 15% siswa menyatakan kurang setuju dengan adanya tugas materi PAI dengan model mind mapping. Guru memberikan tugas dengan model mind mapping tidak menyeluruh karena disesuaikan dengan kebutuhan setiap jenjang pendidikan dan jenjang materinya. Selanjutnya yaitu yang kelima, yang menyatakan bahwa siswa melakukan video call dengan guru pendidikan agama Islam pada saat praktik mengaji. Pada angket ini diperoleh data tidak seluruh siswa menyatakan setuju, yaitu 36 siswa atau 68% menyatakan setuju bahwa mereka melakukan video call dengan guru pendidikan agama Islam pada saat praktik mengaji. Sedangkan sisanya sebanyak 17 siswa atau 32% menyatakan kurang setuju karena mereka tidak melakukan video call dengan guru pendidikan agama Islamnya pada saat praktik mengaji. Akan tetapi mereka mendapatkan tugas yaitu merekam video pada saat praktik mengaji dan kemudian dikirimkan ke guru pendidikan agama Islamnya. Selanjutnya yaitu yang keenam, dengan pernyataan bahwa siswa mendapatkan materi pendidikan agama Islam dalam bentuk lagu agar lebih mudah untuk diingat. Sama halnya dengan angket sebelumnya, pada angket ini diperoleh data bahwa tidak 100% siswa merasa setuju karena beberapa siswa tidak mendapatkan materi pendidikan agama Islam dalam bentuk lagu. Adapun yaitu 41 siswa atau 77% menyatakan bahwa mendapatkan materi pendidikan agama Islam dengan bentuk lagu, dan mereka merasa bahwa dengan materi pendidikan agama Islam dalam bentuk lagu ini lebih mudah untuk diingat. Sedangkan sisanya 12 siswa atau 23% merasa kurang sesuai karena selain ia tidak mendapatkan materi pendidikan agama Islam dalam bentuk lagu, mereka juga merasa sulit apabila model belajarnya mengubah materi dalam bentuk lagu. Pada angket yang terakhir yaitu yang ketujuh dengan pernyataan bahwa siswa mendapatkan game materi PAI. Berdasarkan hasil data yang diperoleh yaitu sebanyak 27 siswa atau 59% diketahui mendapatkan game materi pendidikan agama Islam, sedangkan sisanya sebanyak 26 siswa atau 49% tidak mendapatkan game materi PAI. Guru SD As-Siddiqiyah menerapkan game materi pendidikan agama Islam berdasarkan jenjang pendidikan dan kebutuhan materinya. Jadi hal ini tidak diterapkan secara menyeluruh. Adapun pengertian inovasi pembelajaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu inovasi diartikan sebagai penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Adapun menurut Ibrahim, inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan. Discovery merupakan penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, akan tetapi belum diketahui oleh khalayak luas. Sedangkan invensi merupakan penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia. Benda atau hal yang ditemukannya itu sebelumnya benar-benar belum ada. Pada penelitian kali ini, inovasi pembelajarannya mengacu pada
pendapat Ibrahim, yaitu tentang discovery. Inovasi pembelajaran yang diterapkan pada SD Asidikiyah yaitu tentang pembelajaran daring dan pembelajaran yang menggunakan WhatsApp, kemudian mengubah materi PAI menjadi lagu, kemudian tugas materi pendidikan agama Islam dengan model mind mapping, dan sebagainya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang keberhasilan belajar pendidikan agama Islam siswa SD Asidikiyah Tanggulangin Sidoarjo. Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti, dapat diketahui terjadi penurunan dalam hasil belajar pendidikan agama Islam siswa SD Asidikiyah Tanggulangin Sidoarjo, meskipun tingkat penurunannya tidak drastis. Akan tetapi jika dibandingkan dengan sebelum pandemi, hasil belajar pendidikan agama Islam siswa SD Asidikiyah Tanggulangin Sidoarjo ini mengalami penurunan. Adapun beberapa penyebab penurunan nilai atau penurunan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa SD Asidikiyah Tanggulangin Sidoarjo pada masa pandemi, yaitu yang pertama, pembelajaran yang berlangsung tidak efektif atau menggunakan sistem daring. Jadi pada pembelajaran pada masa pandemi ini kan dilakukan dengan sistem daring, otomatis guru tidak dapat menyampaikan materi secara penuh. Dalam hal ini, guru hanya dapat menyampaikan poin-poin atau materi inti pendidikan agama Islam. Yang kedua, perhatian orang tua terhadap pendidikan anak pada masa pandemi. Pada masa pandemi ini, orang tua sangat memiliki peran penting untuk keberhasilan belajar pendidikan agama Islam seorang anak. Pada masa pandemi, guru tidak dapat memantau secara full bagaimana proses pembelajaran anak seperti biasa di sekolah. Oleh karenanya, guru hanya dapat menyampaikan materi-materi inti atau materi poin-poinnya. Kemudian, orang tua menjelaskan kembali ke anaknya sampai anak tersebut paham. Pada poin ini, tidak seluruh orang tua mampu menjelaskan dan mampu memberikan waktunya untuk membantu keberhasilan belajar pendidikan agama Islam anaknya. Beberapa orang tua yang memahami tentang pendidikan maka akan memberikan waktu luangnya untuk khusus pendidikan anaknya. Sedangkan beberapa orang tua yang sibuk dengan pekerjaan dan kurang memahami pendidikan anak, mereka hanya cuek dan pasrah akan pendidikannya itu kepada gurunya. Yang ketiga yaitu minat belajar siswa yang menjadi menurun karena adanya pandemi COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19, siswa merasa bahwa minat belajarnya ini berkurang karena biasanya mereka memiliki daya saing ketika di sekolah. Sedangkan pada masa pandemi, ia merasa tidak ada daya saing untuk biasanya daya saingnya ini dalam hal prestasi. Selain itu, antara interaksi di sekolah dan pada masa pandemi itu sangat berbeda. Oleh karenanya, pada saat pandemi siswa tidak melakukan interaksi dengan teman-temannya, sehingga minat belajar yang dimiliki oleh siswa menjadi menurun. Sedangkan pada saat di sekolah mereka melakukan interaksi antara siswa satu dengan siswa yang lain, sehingga minat belajar ini bisa timbul atas dorongan satu atau yang lainnya. Adapun pengertian keberhasilan belajar menurut Nana Sujana yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari belajar yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan menurut Mulyasa, keberhasilan belajar juga merupakan keberhasilan siswa dalam membentuk kompetensi dan mencapai tujuan serta keberhasilan guru dalam membimbing siswa dalam pembelajaran. Untuk mengatakan bahwa suatu proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila tujuan instruksional khusus tersebut dapat tercapai. Untuk mengetahui tercapai atau tidaknya suatu tujuan instruksional khusus, guru perlu mengadakan tes formatif setelah selesai mengerjakan satuan bahasan kepada siswa. Penilaian formatif ini mengetahui seberapa besar siswa telah menguasai tujuan instruksional khusus yang ingin dicapai. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang hubungan pembelajaran inovatif dengan hasil belajar PAI siswa.
Pembelajaran inovatif yang diterapkan oleh SD Asidikiyah Tanggulangin Sidoarjo memiliki hubungan dengan tingkat keberhasilan belajar pendidikan agama Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat penurunan hasil belajar PAI siswa SD Asidikiyah Tanggulangin Sidoarjo meskipun tidak sebegitu drastis. Penurunan keberhasilan belajar pendidikan agama Islam ini bisa saja terjadi lebih banyak apabila penerapan inovasi tidak tepat, terlebih pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang sering membuat bosan anak sekolah dasar. Sekian penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.